Selamat datang di Quotes Kristenku, tempat di mana kita merenungkan firman Tuhan dan menemukan damai dalam hadiratnya. Di sini kita akan bersama-sama mengeksplorasi kebenaran yang terkandung dalam Alkitab, menggali maknanya untuk kehidupan sehari-hari, dan membiarkan firman Tuhan membimbing langkah kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana indah dalam hidup Anda. Mari kita buka hati kita, dengarkan suaranya, dan biarkan firman Tuhan memberi kita kekuatan dan penghiburan. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan penuh inspirasi lainnya. Sekarang mari kita mulai perjalanan rohani kita hari ini dengan renungan firman Tuhan. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Berikut saya akan membawa sedikit cerita fiksi yang mengisahkan mujizat yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan seorang tokoh yang bernama Sarah. Mujizat dalam kehidupan seorang wanita Sarah. Di sebuah desa kecil yang damai tinggallah seorang wanita bernama Sarah. Ia dikenal karena kebaikan hatinya dan dedikasinya sebagai seorang ibu tunggal yang merawat dua anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Meskipun Sarah bekerja keras sebagai penjual sayur di pasar desa, hidupnya penuh dengan tantangan. Keuangan keluarga selalu pas-pasan dan kesehatan anak-anaknya seringkali membuatnya cemas. Suatu hari Sarah merasa sangat khawatir karena putrinya, Elena, jatuh sakit parah. Elena tidak bisa makan dan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Sarah berdoa setiap malam, memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan putrinya. Ketika dokter desa menginformasikan bahwa Elena menderita penyakit yang sangat langka dan tidak ada obatnya, hati Sarah hancur. Ia merasa putus asa, tetapi tidak berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Pada suatu pagi yang suram, Sarah mendengar kabar bahwa seorang pendeta dari kota besar akan datang ke desa mereka untuk mengadakan kebaktian penyembuhan. Sarah melihat ini sebagai kesempatan terakhir dan segera membawa Elena ke tempat kebaktian. Saat kebaktian dimulai, Sarah merasa campur aduk antara harapan dan ketidakpastian. Pendeta yang terkenal itu mulai berdoa yang penuh kuasa dan memohon kepada Tuhan untuk suatu mujizat. Dengan penuh keyakinan, pendeta meminta orang-orang yang sakit untuk maju. Sarah dengan hati yang penuh iman membawa Elena ke depan, berharap Tuhan akan mendengar doanya. Pendeta meletakkan tangannya di kepala Elena dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Suasana di tempat kebaktian terasa sangat khusyuk dan Sarah merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah berdoa, pendeta memerintahkan Sarah untuk pulang dan mengamati perubahan pada Elena. Sarah merasa cemas, tetapi tetap berdoa di dalam hatinya, percaya bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Ketika Sarah pulang ke rumah, Elena tiba-tiba mulai merasa lebih baik. Ia mulai makan sedikit demi sedikit, dan energi yang hilang seakan kembali. Sarah merasa heran dan terharu. Selama beberapa hari berikutnya, Elena pulih secara luar biasa. Kesehatannya yang semakin membaik mengejutkan dokter desa yang sebelumnya telah memberikan diagnosis putus asa. Berita tentang kesembuhan Elena menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Sarah untuk melihat keajaiban yang terjadi.
Sarah tahu bahwa kesembuhan Elena bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi adalah mujizat dari Tuhan. Ia menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya dan campur tangan dalam keluarganya. Selanjutnya, Sarah mulai terlibat aktif dalam kegiatan gereja dan berbagai kesaksiannya tentang mujizat Tuhan perbuat. Ia merasa terberkati dan terdorong untuk membantu orang lain. Sarah menyadari bahwa mujizat tidak hanya terjadi pada kesehatan fisik, tetapi juga pada perubahan hati dan keyakinan. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan semangat baru, Sarah mulai program bantuan di gereja untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu di desanya. Ia menggunakan pengalamannya untuk meringankan beban orang lain. Suatu hari, Sarah sedang membagikan makanan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Seorang pria tua datang kepadanya dan menceritakan tentang kesulitan yang dia alami. Pria tua itu mengungkapkan bahwa dia kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Sarah merasa tergerak dan memberikan bantuan kepada pria tersebut, mengundangnya untuk bergabung dalam doa-doa yang diadakan di gereja. Beberapa minggu kemudian, pria tua itu kembali dengan kabar baik. Dia telah mendapat pekerjaan baru dan merasa sangat bersyukur atas bantuan dan doa yang diterimanya. Sarah melihat perubahan besar dalam hidupnya dan orang-orang di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa mujizat Tuhan tidak hanya terbatas pada kesembuhan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan dan transformasi hati. Berita tentang mujizat-mujizat ini menarik perhatian banyak orang dari desa-desa tetangga. Mereka datang untuk mengalami kasih dan kebaikan Tuhan melalui pelayanan Sarah dan gereja. Sarah dan Elena menghadiri kebaktian secara teratur dan terus memperdalam iman mereka. Mereka juga membantu dalam berbagai kegiatan gereja, membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Suatu hari, Sarah menerima surat dari seorang misionaris yang meminta dukungan untuk proyek-proyek di daerah terpencil dengan hati yang terbuka. Sarah memutuskan untuk menyumbangkan sebagian dari hasil penjualannya untuk mendukung pekerjaan misionaris tersebut. Melalui kontribusinya, Sarah turut berperan dalam membawa kasih Tuhan ke wilayah yang lebih luas. Ia merasa bersyukur atas kesempatan untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di dunia ini. Selama bertahun-tahun, Sarah melihat banyak orang yang dibantu melalui proyek-proyek yang didukungnya. Kesaksian tentang mujizat dan kebaikan Tuhan terus menyebar, mempengaruhi banyak kehidupan. Pada saat Sarah merenungkan hidupnya, ia menyadari betapa besar kasih Tuhan yang telah mengubah hidupnya dan keluarganya. Setiap hari ia bersyukur atas mujizat yang telah Tuhan perbuat. Sarah mengajarkan anak-anaknya untuk selalu percaya kepada Tuhan dan mencarinya dalam setiap situasi. Mereka tumbuh menjadi orang-orang yang penuh iman dan kasih. Ketika Sarah menua, ia merasa damai karena mengetahui bahwa hidupnya telah membawa dampak positif bagi orang banyak. Ia melihat dengan jelas tangan Tuhan yang bekerja dalam setiap aspek kehidupannya. Pada akhir hidupnya, Sarah dikenal sebagai wanita yang telah menyaksikan mujizat besar dan menyebarluaskan kasih Tuhan. Ia meninggalkan warisan iman dan kebaikan yang menginspirasi banyak orang. Cerita Sarah adalah contoh nyata dari bagaimana mujizat Tuhan dapat mengubah hidup seseorang yang mempengaruhi banyak orang di sekelilingnya.
Mujizat bukan hanya tentang penyembuhan fisik, tetapi juga tentang perubahan hati dan hidup yang penuh kasih dan pelayanan. Semoga cerita ini menginspirasi dan menggambarkan bagaimana mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.